Halo, apa kabar anak-anak? Bu Guru harap kalian tetap sehat ya di rumah. Nah, kali ini kita akan membahas pewarisan sifat mengenai persilangan. Untuk itu, selamat menyaksikan ya. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami mekanisme pewarisan sifat pada makhluk hidup dengan nilai sekolah, yaitu peserta didik menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pembelajaran daring. Hukum pewarisan sifat. Hukum ini ditemukan oleh Gregor Mendel. Beliau menyilangkan kacang ercis. Mengapa beliau menggunakan kacang ercis? Itu ada alasannya. Yang pertama, memiliki pasangan yang sifatnya kontras. Yang kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Ketiga, mudah dilakukan penyerbukan silang. Keempat, cepat menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Dan yang terakhir adalah mempunyai daur hidup yang relatif pendek sehingga cepat menghasilkan keturunan. Nah, Bapak Mendel ini adalah orang yang pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya ini dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Ya, hukum Mendel yang pertama yaitu disebut dengan hukum segregasi, yaitu pasangan alel pada induk akan memisah sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Contohnya pada gambar di bawah ini. Pada pertemuan yang lalu, Bu Guru sudah ada membahas mengenai istilah dalam persilangan. Nah, di sini Bu Guru tampilkan kembali istilah dalam persilangan. Yang pertama adalah parental, lambangnya adalah P besar, itu adalah induk. Filial, lambangnya F kecil, itu adalah keturunan. Kemudian dominan, yaitu sifat yang menutupi sifat resesif, ditulisnya dengan huruf kapital atau huruf besar. Resesif adalah sifat yang tertutupi oleh sifat dominan, ditulis dengan huruf kecil. Genotif, sifat yang tidak tampak, biasanya dilambangkan dengan huruf M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Fenotif, sifat yang tampak, contohnya merah, merah muda, putih. Homozigot adalah pasangan alel sejenis, contohnya A besar atau A kecil. Heterozigot adalah pasangan alel tidak sejenis, contohnya A besar, A kecil. Persilangan itu dibagi menjadi dua, ada persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda, dan persilangan dihibrid dengan dua sifat beda. Nah, persilangan monohibrid ini sendiri dibagi menjadi dua, ada persilangan dominan dan intermediate. Yang pertama akan Bu Guru bahas adalah persilangan dominan. Contohnya, bunga berwarna merah, M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih, M kecil. Jika keturunan pertama itu adalah 100% berwarna merah, tentukan perbandingan fenotif dan genotifnya. Nah, sekarang yang pertama kalian tulis adalah parentalnya atau induknya. Induknya di sini ada merah atau simbolnya M besar dan putih, M kecil. Nah, kemudian kalian tuliskan gametnya. Jadi kalian ambil satu di sini gametnya. Kemudian itu akan menghasilkan, itu kalian silangkan kan, akan menghasilkan M besar, M kecil. Ini adalah gametnya setelah kalian silangkan. Ini adalah keturunan pertama. Nah, keturunan pertama ini kalian silangkan kembali, akan menghasilkan seperti ini, M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Cara penyilangannya ada dua, bisa kalian menggunakan cara seperti ini atau cara yang seperti ini. Nah, Guru akan membahas cara dengan menggunakan tabel ini ya. Nah, ini kalian tuliskan, ini induk pertama, M besar, M kecil, kalian tuliskan di sini. Induk kedua, kalian bisa tuliskan di sini atau ditukar tempatnya juga boleh. Kemudian kalian silangkan M besar ini, kalian silangkan dengan M besar ini akan menghasilkan M besar. Kemudian M besar ini kalian silangkan dengan M kecil ini akan menghasilkan M besar, M kecil. Kemudian M kecil ini kalian silangkan dengan M besar, itu akan menghasilkan M besar, M kecil. Cara penulisannya ingat ya,
huruf besar selalu di depan. Kemudian yang terakhir adalah M kecil kali M kecil akan menghasilkan M kecil, M kecil. Nah, untuk perbandingan genotifnya atau ini adalah sifat yang tidak tampak ya, kalian tuliskan dalam bentuk lambang. Nah, lambangnya yang pertama adalah M besar, kemudian M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Kalian tuliskan seperti ini perbandingannya. Jumlahnya tinggal kalian hitung. Kalau M besar kan jumlahnya cuma 1, kalian tulis 1 dibanding M besar, M kecil. Ini jumlahnya ada 2 ya, 1, 2. Jadi kalian tuliskan 2 berbanding warna putih itu ada 1 atau M kecilnya ada 1, jadi kalian tuliskan 1. Jadi perbandingan genotifnya adalah 1 banding 2 banding 1. Untuk fenotifnya atau yang tampak, nah di sini karena dia dominan, jadi kalian ambil di sini ada merahnya ada 3, 1, 2, 3. Jadi warna merah dan putihnya 1. Jadi perbandingannya 3 banding 1. Seperti itu untuk persilangan dominan. Persilangan monohibrid yang kedua yaitu persilangan intermediate. Contohnya adalah bunga mawar berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga mawar berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertamanya adalah merah muda, tentukan perbandingan fenotipnya. Fenotip filial keduanya ya, atau keturunan kedua. Nah, caranya sama seperti tadi di persilangan dominan ya. Nah, cuma untuk yang bedanya itu adalah di bagian rasionya. Untuk rasio fenotipnya, fenotip itu yang tampak ya. Yang tampak di sini karena dia intermediate, jadi untuk persilangannya rasio fenotipnya merah muda, putih. Nah, kalau tadi di dominan itu M besar M kecil itu dibacanya merah, sedangkan kalau di intermediate ini akan menjadi dibacanya merah muda ya. Nah, seperti itu. Jadi perbandingannya merah banding merah muda banding putih itu jumlahnya 1, 2, 1. Ini menjadi merah muda, yang ini juga merah muda, sedangkan ini merah, dan yang ini adalah putih. Nah, seperti itu perbandingannya. Kemudian rasio genotifnya atau sifat yang tidak tampak, ini kan kalian tuliskan dalam bentuk lambang. Lambangnya tinggal kalian tuliskan M besar, kemudian M besar, M kecil, dan M kecil itu perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Jadi pada intermediate itu rasio fenotipnya itu sama dengan rasio genotifnya. Ya, ini adalah latihan soal untuk kalian supaya lebih memahami mengenai persilangan monohibrid. Untuk pertemuan berikutnya akan Bu Guru jelaskan mengenai persilangan dihibrid. Nah, 3 soal ini kalian kerjakan di buku tugas IPA kalian, kemudian hasilnya nanti kalian kirimkan ke GCR. Ya, untuk itu Bu Guru akhiri pertemuan kita kali ini. Tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa lagi.